Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami di sini akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai persamaan diferensial orde 1 eksak. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Ibu Lisa Dwi Afri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial elementer. Maka sebelum memulai video pembelajaran ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Az-Zuhro dengan dua rekan saya yang bernama Farah Mutia Putri dan Tamara Windah. Baiklah, langsung saja kita kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai dari definisi persamaan diferensial orde 1 eksak. Adapun definisinya adalah persamaan diferensial ini yaitu M x, y dx ditambah n x, y dy merupakan diferensial eksak dalam ruang R pada bidang x, y jika persamaan ini sesuai dengan turunan dari beberapa fungsi x, y yang didefinisikan di dalam R. Maka dari itu, persamaan diferensial orde pertama ini merupakan sebuah rumus yang menyatakan bahwa M buka kurung x, y dx ditambah n buka kurung x, y dy sama dengan 0. Hal ini dikatakan sebuah persamaan diferensial eksak apabila ruas kiri persamaan adalah diferensial eksak. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai persamaan diferensial orde 1 eksak. Nah, setelah kita mengetahui definisi dan persamaan diferensial orde pertama, maka lanjut kita ke teorema yang membuktikan bahwa persamaan diferensial adalah persamaan diferensial eksak. Nah, yaitu teori pertama yang menyatakan bahwa syarat persamaan diferensial eksak. Misalkan nih, mx, y dan nx, y kontinu dan memiliki turunan parsial pertama yang juga kontinu di dalam bidang R yang didefinisikan oleh x lebih besar dari A dan x lebih kecil dari B, atau y lebih besar dari C dan y lebih kecil dari D. Nah, maka syaratnya itu perlu dan cukup, yaitu M x, y dx ditambah n x, y dy merupakan persamaan diferensial eksak, yaitu adalah do M per do x sama dengan do n per do y. Nah, jika tidak memenuhi syarat di atas, maka mx, y dx dan nx, y dy merupakan persamaan diferensial tidak eksak. Nah, setelah kita mengetahui teorema yang membuktikan bahwa persamaan diferensial adalah persamaan diferensial eksak, maka kita bisa masuk ke dalam metode penyelesaian persamaan diferensial eksak. Metode ini pertama-tama diberikan persamaan diferensial M x, y dx ditambah n x, y dy sama dengan 0. Lalu tentukan apakah persamaan diferensial ini memenuhi teorema yang tadi. Jika terpenuhi teorema yang barusan kita jelaskan, maka terdapat fungsi yang dapat ditulis dengan bentuk do f per do x sama dengan mx, y. Nah, yang pertama-tama kita cari dulu fungsi f dengan mengintegralkan fungsi mx, y terhadap x. Lalu sembari kita pertahankan nih konstanta y tersebut. Lalu dapat kita bentuk seperti fx, y sama dengan integral m x, y dx ditambah gy. Nah, di mana gy tersebut merupakan fungsi
fungsi tertentu yaitu konstanta integrasi. Ingat ya teman-teman bahwa GY merupakan konstanta integrasi. Selanjutnya kita turunkan persamaan di atas terhadap Y dan asumsikan bahwa do F per do X itu sama dengan NX, Y. Maka akan kita peroleh nih bentuknya yaitu do F per do Y sama dengan do per do F. Integral mx, y dx ditambah g aksen y sama dengan nx, y. Lalu g aksen y sama dengan nx, y dikurang do per do y integral mx, y dx. Setelah itu, teman-teman bisa integralkan g aksen y terhadap y dan substitusikan hasilnya ke dalam fungsi fx, y. Nah, maka penyelesaian implisit dari persamaan diferensial eksak ini diperoleh fx, y sama dengan c. Baiklah, di sini saya Tamara Winda. Saya akan menjelaskan contoh soal mengenai persamaan diferensial eksak. Selesaikanlah persamaan diferensial berikut ini. E pangkat X dikurang 3Y dx ditambah 2 dikurang 3X ditambah E pangkat 2Y dy sama dengan 0. Penyelesaian. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengecek apakah persamaan tersebut termasuk ke dalam persamaan diferensial eksak atau bukan. Nah, sebelumnya kita juga udah tahu kalau bentuk umum dari persamaan diferensial eksak adalah mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Dari soal ini, yang termasuk mx, y itu adalah e pangkat x dikurang 3y. Dan nx, y sama dengan 2 dikurang 3 ditambah e pangkat 2y. Selanjutnya, syarat agar persamaan tersebut termasuk ke dalam persamaan diferensial eksak adalah do m per do y harus sama dengan do n per do x. Do m per do y itu adalah turunan dari fungsi mx, y terhadap y. Dan do n per do x adalah turunan dari fungsi nx, y terhadap x. Dari persamaan ini, do m per do y itu kita dapat minus 3. Dan do n per do x kita dapat juga minus 3. Karena do m per do y sama dengan do n per do x, maka persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial eksak. Langkah kedua yaitu kita harus mengintegralkan fungsi mx, y terhadap x, sehingga diperolehlah nilai fx, y. Do f per do x sama dengan mx, y. Fx, y sama dengan integral dari mx, y dx sama dengan integral e pangkat x dikurang 3y dx sama dengan e pangkat x dikurang 3xy ditambah gy. Nah, selanjutnya langkah ketiga, kita akan menggunakan fungsi do f x, y per do y sama dengan nx, y yang merupakan hasil dari langkah sebelumnya untuk menentukan g aksen y. Selanjutnya, kita integralkan fungsi gy, sehingga kita peroleh do f x, y per do y sama dengan nx, y. Minus 3x ditambah g aksen x sama dengan 2 dikurang 3x ditambah e pangkat 2y. Maka g aksen y sama dengan 2 ditambah e pangkat 2y. Selanjutnya kita akan mengintegralkan fungsi gy. Maka gy sama dengan integral dari 2 ditambah e pangkat 2y dx sama dengan 2y ditambah setengah e pangkat 2y ditambah c. Jadi, solusi umum dari persamaan tersebut adalah e pangkat x dikurang 3xy ditambah 2y ditambah setengah e pangkat 2y ditambah c. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.